semangat, Bu. Alhamdulillah, Bu Is, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan observasi hari ini. Nah, saya dengar Ibu akan mengajar materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia untuk kelas 6. Nah, bisa Bu Is ceritakan sedikit tentang rencana pembelajarannya? Oke, gini Bu, materinya itu kan tentang kedatangan bangsa Eropa, di mana khususnya itu bangsa Spanyol, Portugis, Inggris sama Belanda ke Indonesia untuk pertama kalinya. Nah di sini kan nanti rencananya saya juga menggunakan ini memasukkan KSE-nya, sehingga nanti dalam pembelajaran itu anak-anak akan mengenal yang namanya teknik stop dalam KSE itu. Sangat baik Bu Is, sangat baik sekali. Jadi di sini Bu Is akan fokus penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP. Iya. Nah, bagaimana ini Bu Is akan diterapkannya nanti di dalam pembelajaran? Oke, teknik STOP itu kan intinya nanti anak itu akan berhenti sejenak dari rutinitasnya, kemudian dia akan mengatur pernafasannya, mengontrol emosinya, kemudian nanti melanjutkan lagi. Nah, kenapa di sini saya masukkan dalam pembelajaran saya? Itu karena yang saya angkat ini kan sensitif. Maksudnya temanya sensitif, sehingga nanti anak-anak itu akan tahu kedatangan Belanda ke Indonesia itu jelas kan sudah tahu ya Bu Lili ya. Untuk menjajah dan lain-lain kan nanti jelas anak-anak emosi. Nah di situ nanti saya masukkan teknik stopnya dalam pembelajaran itu sehingga mereka tidak terlalu alay atau lebay seperti itu. Oh iya. Ide yang sangat bagus Bu Is. Saya di sini juga ingin tahu apakah Ibu menggunakan teknik ini di seluruh bagian pelajaran atau hanya pada momen-momen tertentu? Sepertinya gini nanti rencananya nanti saya mau memasukkannya mungkin di awal sebelum ke pembelajaran inti itu biar anak-anak lebih tenang. Kemudian saat saya menjelaskan terkait dengan kedatangannya bangsa Eropa tadi, jelas anak-anak itu akan terpancing amarahnya, emosinya. Di situ nanti saya masukkan. Dan lagi yang ketika teknik stop dengan metode relaksasinya itu nanti sebelum anak-anak diskusi, sehingga nanti ketika diskusi itu anak-anak akan setidaknya lebih tenang emosionalnya, mungkin bisa menghargai temannya seperti itu. Iya. Wah, sangat menarik sekali Bu Is ya. Iya, betul. Saya paham. Jadi di sini Bu Is menerapkan teknik stop ini dalam pembelajaran. Nah, khususnya membantu siswa dalam mengelola emosi mereka. Nah, sekarang Bu Is ada harapan khusus yang diharapkan dari pembelajaran teknik stop ini dalam pelajaran sejarahnya Bu Is? Iya, harapannya nanti ya sekiranya anak-anak itu bisa mengendalikan emosinya, saling menghargai temannya, kemudian nanti diharapkan ketika selesai diskusi dia bisa menerima pendapat temannya, kemudian ketika menyampaikan hasil diskusi itu bisa menerima pertanyaan dari temannya dan bisa menerima sanggahan atau mungkin yang terjadi di kelas nanti. Tentu Bu Is. Nah, saya akan mengamati bagaimana teknik stop mempengaruhi perilaku siswa dan interaksi mereka selama diskusi berlangsung. Ya. Nah, jika ada yang perlu diperbaiki, kita bisa diskusikan setelah observasi. Ya, siap Bu Lili. Memang saya membutuhkan sebuah masukan nanti dari Bu Lili terkait dengan teknik stop itu mempengaruhi tidak terkait emosionalnya anak-anak. Saya sangat membutuhkan sekali masukan-masukan dari Bu Lili. Senang sekali Bu Is ya, dengan inovasi yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini. Saya akan memperhatikan bagaimana teknik stop ini mendukung pembelajaran sejarah yang Ibu ajarkan. Nah, semoga nanti akan ada diskusi-diskusi yang lebih menarik. Jadi saya juga bisa belajar dan bisa membantu
pembelajaran BUIS dalam penerapan teknik STOP ini. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu Is ya, nanti sewaktu kita melakukan observasi. Ya, siap Bu Lili, terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan siapkan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar lebih semangat seperti biasanya. Tepuk kelas 6. Disiplin, baik hati, hormat guru, sayang teman, sopan santun. Yes, 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 oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Lengkap? Alhamdulillah, semoga keadaan yang seperti ini ya, masuk semua full, itu bisa terjadi setiap hari. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, tentunya kalian dulu di kelas 5 itu sudah belajar tentang perlawanan-perlawanan di pertahanan kemerdekaan ke sebelum ke sana itu ternyata bangsa kita itu sudah dijajah Belanda selama berapa, ada yang tahu? 350 tahun atau sekitar 3,5 abad. Nah, di situ kira-kira menurut kalian apa sih yang menyebabkan Belanda itu datang ke Indonesia? Selain itu, kemudian kenapa kok dia itu lama dan kerasan di Indonesia? Terus kira-kira bagaimana keadaan bangsa Indonesia ketika kedatangan negara-negara tersebut? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi
Jadi nanti di sini tujuan pembelajaran kita, kalian akan tahu negara mana saja sih yang datang ke Indonesia. Kemudian mereka itu datang ke Indonesia tujuan utamanya sebenarnya apa. Kemudian setelah tahu tujuannya, bagaimana kondisi rakyat Indonesia setelah dijajah, kalian akan tahu semuanya. Nah, biar lebih fresh lagi, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sudah kenal. Kalau tepuk pagi 1 kali, ya. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam itu tidur. Berarti kamu bilang pagi, kompak pagi, malam. Oh. Malam itu gini. Karena apa, kan tidur semua, kita tidak boleh ganggu. Tepuk pagi, siang, malam, malam, siang, siang, pagi, pagi, pagi malam, siang siang, pagi siang. Oke, sip. Nanti ada diskusi ya. Jadi kuis nanti berikan LKPD, kalian diskusi. Usahakan dalam diskusi semuanya aktif, kompak, ya. Tidak ada yang aku tidak mau diskusi, biar dikerjakan sama yang A saja, tidak boleh. Jadi dalam diskusi semua kelompok harus kompak, mengerjakan semua, saling aktif, saling memberikan jawaban. Diskusi itu tidak ada yang salah, ya. Yang salah itu yang tidak mau ikut diskusi. Sekarang yang pertama, Muis punya sebuah film. Silakan disimak filmnya, nanti ini sebagai bahan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Topik yang akan dibahas adalah topik A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Materi ini sudah berdasarkan Ya, baiklah. Itu tadi video tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ada berapa negara tadi? 4. Apa saja? Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Sudah tahu tempatnya di mana saja tadi? Maluku, Malaka, Banten, Sumatera. Nah, sekarang di sini ada lembar kerja. Silakan dibuat terkelompok, ya. Kemudian tadi sudah dipesan Ibu, silakan diskusi yang aktif, ya. Jadi tolong kerjakan. Nanti setelah selesai diskusi, setelah selesai mengerjakan, kita presentasikan di depan. Jelas ya? Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan dikerjakan di lembar kerja itu langsung. Boleh.
bangsa Eropa datang ke Indonesia. Apa ulangi? Mencari. Oke. Ketika diskusi itu sikap apa saja yang kalian tunjukkan selama diskusi, biar diskusinya jalan, biar diskusinya berjalan dengan baik, menghasilkan yang terbaik. Sikap apa yang kamu tunjukkan tadi pada saat diskusi? Sama-sama apa? Bekerja sama. Kalau sesama teman harus saling apa? Saling menghargai pendapat teman. Kemudian kalau diskusi apalagi kerjasama, saling menghargai pendapat teman. Terus apa yang kalian lakukan lagi? Kalau ada temannya yang berpendapat, kamu bagaimana? Menerima. Kalau tidak sesuai, ditolak. Bagaimana perasaan kalian kalau diskusi? Senang? Atau sedih? Atau tidak suka? Senang. Kalau diskusi itu yang mengerjakan siapa? Semua atau satu orang? Semua, harusnya semua. Nah, berarti kalau semuanya mengerjakan dalam diskusi itu harusnya cepat selesai. Karena apa? 3 soal digarap 5 orang, 6 orang. Ya, jadi otaknya kan ada berapa? Ada 5, ada 6. Itu kalau semuanya sama-sama mengutarakan pendapat. Jadi kalau diskusi itu harus dengan senang hati, ya. Relax, sama teman tidak boleh. Kon tidak boleh. Bersama-sama. Kalau ada perbedaan pendapat, dirundingkan bareng. Untuk tukaran, kon lah jawab itu aku iki kon, gitu ya. Nah, biar udah tegang setelah diskusi, mari kita relaksasi dulu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Siap ya? Kedua telapak tangan pada paha, lemaskan dari jari tangan. Dilemaskan. Rasakan tubuh bertumpul pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak tangan. Tarik nafas dalam, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk, nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut,
paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang nafas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengeras. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana Bu Is kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu Is. Hari ini kita bisa bertemu kembali setelah pelaksanaan observasi. Nah, Bu Is, di sini saya ingin menanyakan apakah tujuan Bu Is yang Bu Is ingin capai ketika kita praobservasi itu sudah terlaksana pada pembelajaran ini. Tujuan pada saat itu kan ini ya Bu Lili ya, menerapkan teknik stop. Pada saat itu memang topik pembelajaran saya kan sangat bisa memicu perasaannya anak-anak. Riskan ya? Iya, kan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah di situ ada dua kemungkinan, anak-anak itu bisa benci sama Indonesia karena kok penjajahnya waktu itu kok kedaerahan. Nah bagaimana? Nah seperti itu ya. Atau mereka ini makin benci dengan bangsa Eropa. Sehingga di sini saya menerapkan teknik stop itu, insya Allah pada saat observasi itu Bu Lili juga lihat sendiri kan ya, anak-anak itu sudah bisa mengontrol emosinya dan insya Allah bisa saling menghargai keberadaan bangsa-bangsa itu. Ya, berarti ini terlaksana usia dengan baik ya, teknik stop yang diterapkan untuk pembelajaran IPS di pembelajaran IPAS dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya. Nah, selama pembelajaran dengan IPS ya, ketika saya melakukan observasi dengan IPS tadi, apa yang IPS rasakan selama pembelajaran ini? Apakah teknik stop ini sudah cukup efektif menurut Bu Is? Ya, yang saya rasakan alhamdulillah saya sangat tertolong sekali dengan teknik stop ini. Kebetulan ini kan juga materi baru dan saya baru tahu juga. Dengan materi baru yang teknik stop ini, anak-anak emosionalnya bisa terkontrol. Kemudian dengan teknik itu, ketika maju ke depan mempresentasikan, itu saya melihat kata-kata mereka itu sudah tidak ada kata-kata yang mengandung kebencian, yang sesuai dengan yang saya harapkan, dan saya sangat senang dengan metode itu. Alhamdulillah sekali ya Bu Is. Iya. Jadi teknik stop ini sangat bermanfaat Bu Is ya untuk pembelajaran ini. Okay. Nah, menurut Bu Is nih, dari skala 1 sampai 10 dengan menggunakan teknik stop ini, menurut Bu Is tingkat keberhasilannya dalam pembelajaran ini bagaimana Bu Is? Insya Allah di 8,5. Oh, alhamdulillah. Ya, soalnya gini, ternyata setelah saya kan fokusnya ke emosionalnya, Iya. dan ternyata pada saat pembelajaran itu saya melihat kok ini Bu Lili ya, hubungan antara laki-laki sama perempuannya di sini itu apa ya, di usia sekolah dasar itu tidak bisa menyatu. Oh, Iya, jadi kayak apa ya, kayak ada kesenjangan gitu. Iya. Sehingga bagaimana cara saya
membuat emosional ini untuk menyatukan, bukan berarti menyatu laki-laki perempuan tidak, sebenarnya ada batasnya, tapi jangan terlalu dibatasi. Dan di sini kan mungkin sudah tahu, maju ke depan saja, dia nggak mau membaur, laki-laki di sini, perempuan di sini, dan dia nggak mau mepet, kan Iya. seperti itu. Sudah lain perasaannya ya Bis ya. Sudah Jadi lain. saya butuh emosional lagi di sini untuk bagaimana caranya apa ya, pengontrolan emosi terhadap mungkin cinta sama jenis ini. Iya, rasa cintanya mungkin ya itu mungkin sudah ada di sini. Jadi saya butuh lagi teknik untuk membuat di kelas 6 ini teknik stopnya untuk pengontrolan emosinya, yang mana juga ada rasa saling menghargai antar apa gendernya ini. Iya, jadi mereka itu bukan karena suka dalam artian cinta tanda kutip ya. Betul. Jadi untuk menyatukan mereka bahwa mereka ini teman. Mereka Betul. harus bekerja di dalam kelompok. Iya. Nah, Jadi bukan kerjasama itu iya. nggak harus perempuan sendiri, laki-laki Iya, sendiri. iya. Itu saya sekarang yang saya butuhkan ke situ. Agar lebih sempurna lagi ya bisa kita bisa sampai di skala 10 dalam pembelajarannya Insya Allah, setidaknya 9,5 lah Bu. Iya iya. Karena kesempurnaan ada miliknya. Ya, itu sangat bagus sekali ya Bis ya. Semoga kedepannya nanti bisa lebih sempurna lagi dalam mendidik anak-anaknya. Untuk pertemuan berikutnya Bis ya, untuk pertemuan berikutnya berarti Bis ini menggunakan teknik stop kembali untuk menyatukan anak-anak agar bisa bekerja dalam kelompok Bis ya. Iya. Seperti itu ya Bis Iya, ya. insya Allah nanti terlihat. Jadi untuk lebih efektifnya gitu ya Bis ya. Iya, betul. Jadi ketika kita menggunakan teknik stop, mungkin kata-kata yang saya gunakan, pikirannya bagaimana anak itu apa ya bisa memahami bahwa laki-laki perempuan itu tidak bisa dipisahkan. Tetap dalam dunia apapun, laki-laki perempuan itu selalu ada kerjasama. Iya. Dan tidak selalu dipandang laki-laki perempuan yang berkumpul itu ada hubungan Iya. percintaan. Itu yang ingin saya harapkan. Jadi untuk peningkatan efektivitasnya bisa jadi biar bisa mereka bekerja dalam kelompok, jadi kerjasama kelompok pun juga bisa lebih ya bisa jadi tidak Variatif iya juga. jadi tidak pekerjaanmu karena laki-laki ini perempuan gitu Iya. ya, jadi satu kolaboratifnya ya. Semoga untuk pertemuan berikutnya ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu Is ya. Nah, untuk apa Bu Is? Apakah ini yang untuk pertama tadi yang bisa ini Bu Is, apakah sudah sesuai dengan rencana yang bisa? Insya Allah sih. Sudah untuk pertemuan berikutnya kira-kira ini bisa kapan ini kita mau ketemu lagi biar kita bisa sampai di skala 9,5 tadi. Secepatnya kalau bisa Bu. Bila perlu lusa kita ketemu lagi, karena kan nanti kita menyambut untuk pelajaran IPAS di pembelajaran berikutnya. Atau pelajaran yang lain juga. Ya, baik. Kita jadwalkan kembali bisa untuk kita pertemuan berikutnya. Apakah sudah menjadi sesuai harapan Is untuk menjadi 9,5? Terima kasih sekali Bu Is atas waktunya hari ini. Semoga ini bisa membuat pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu Is atas waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam.